bahasanya tidak kenal maka tidak sayang. Jadi saya duluan mau mengenal semuanya sebelum saya bercerita. Boleh dari mulai yang ujung, nama dan pekerjaan mungkin apa yang dilakukan, biar saya menghafalkan nama-nama. Saya Erik dari Bonggoro, kerjaan di Rasok. Iya, Bu. Selamat malam, saya Desi, pekerjaan sebagai karyawan Di tempat tinggal. tempat tinggalnya Kebonjeruk. Oke, terima kasih. Desti. Ibu Oh, saya Ibu Ani, ibu rumah tangga. di daerah mana, Bu? Ibu dari Kebonjeruk. Kebonjeruk. Oke. Dengan Saya suaminya. Saya Heri, saya tinggal di Tomang, saya kerja di Grab dan sebagai agen properti. oh, terima kasih. Terima kasih, selamat malam. Saya Erizon Simanjuntak, Bu. Istri Erizon. saya Erizon Simanjuntak. Iya. Simanjuta. Istri saya tinggal di Tomang. Kebetulan saya masuk DP itu. Iya, jadi juga DGP dulu Ganjar Pranowo. Terima kasih Pak waktunya. Iya, saya udah masukin ibu nih di grupnya. Iya, Udah dimasukin, minta tolong itu. oh, terima kasih. Disiplin. Terima kasih saya. Itu langsung connecting. Iya, makanya saya juga. Ibu Simanjuta gitu. Ibu Cecilia. Ibu dulu. Iya. Oke, terima kasih Bu. Dari Tomang juga. Iya, sama. Oh iya, oke. Bapaknya dapil 10 bukan gitu? Iya, Dapil 10 kan? Aku lah apa yang sebagai si Saya Celia. Telkom, Bu. Saya dengan Petra. Greta, iya. Saya dengan Okta dari Bonggoro. Okta. Kalau ada jarum pentol, itu pentolannya. Saya lagi sopan. Ibu Saya Yanti dari Manisan, ibu rumah tangga. ya. Tapi dapil 10? Iya. Oh, dapil 10. Iya. Saya suaminya. Jadi teman saya juga mau nggak mau ya Pak ya. Namanya Pak? Nama Bapak? Nama Bapak? Teguh. Teguh. Oke. Ibu. Saya Susi, tinggal di Barang Sidik, agent properti. Oh, Ibu. Ya, itu wilayah saya. Iya. Pak. Oh. Siapa namanya? Yosef. Oh, Jeruk Bali. Iya, iya, iya. Lihat sini. Pak. Saya di Indrajaya di Jeruk Manis karyawan swasta. Iya, Pak. Makasih waktunya. Ibu. Baby, Baby. Unicorn, agent properti. Kalau Dio, anak. Deo, Pak Reno. Bisa bantu saya video ini hari ini. Yang paling saya hormati dan mengasihi Pak Herman, walaupun beliau baru ketemu di kantor poskonya PDIP waktu itu dengan Ketua PAC Kebonjeruk, tanpa kita berkenalan lebih dari 5 menit, beliau sudah mengambil langkah untuk percaya dan mengumpulkan semuanya di sini. Saya mengucapkan terima kasih atas kebaikannya dan kepercayaannya buat saya. Applause buat Pak Herman. Saya tuh nyalek ini kadang-kadang tuh karena saya di bisnis dan saya di guru ya. Saya kan ngajar guru robot udah di bisnis 35 tahun lah total. Dipotong 22 tahun ngajar robot. Jadi seumur hidup saya tidak mungkin ada satu deal, untuk percaya harus ada satu deal gitu. Maksudnya kenal dulu kan 5 kali, 2 kali meeting, 3 kali meeting. Nggak pernah terjadi mukjizat seperti ini. 5 menit ketemu dan dikumpulin orang. Itulah hebatnya kasih Tuhan. Kalau menurut saya kasih Tuhan, anugerah Tuhan ya. Sampai bisa orang saling percaya tanpa banyak kata. Tanya apa Pak Herman, paling juga 4-5 WhatsApp, itu pun karena kepentingan antar kaos dan semua. Selebihnya percaya dan ada di sini gitu. Jadi itu menurut saya satu anugerah. Sekali lagi terima kasih Ibu dan Bapak di hujan-hujan di malam kayak gini mau ngumpul buat saya. Terima kasih saya. Saya Juli Cindrawan, mungkin ada yang udah googling belum nama saya? Nanti di googling pulang Juli Cindrawan. Saya ngajar robot 22 tahun. Saya ngajar dari anak TK sampai anak SMA. Yang boleh saya banggakan, katanya mesti sedikit membanggakan diri. Ya ini saya muri 14 kali. 1 Guinness Book dan Sekolah Panglima Angkatan Laut, Angkatan Udara, 4 kementerian, apalagi ya, rasanya sudah saya lewati semua. Indonesia
Yang saya belum pernah malah Manado doang, Manado sama Aceh yang aku belum pernah. Yang lain aku ngajar ke pelosok-pelosok. Ini Manado, ini Manado. Aku malah mohon ayo Bu ajak aku ya setelah menang. Dan, jadi mohon Manado aku belum pernah. Oh ibu teman benar, iya. Jadi Bu Mega 5 tahun yang lalu itu ngajak saya naik karena beliau melihat saya kan dulu bantu Jokowi dan Pak Ahok ya. Jadi dan dia lihat saya mengajar, sehingga 5 tahun yang lalu dia minta saya naik. Tapi kan anak saya single parents dan anak saya waktu itu belum lulus S1 semua. Saya berdoa anak saya minimal bisa semuanya S2. Dan sekarang setelah 5 tahun maka saya bilang jangan sampai salah memilih, karena 5 tahun itu ternyata bukan waktu yang cepat, waktu yang cukup lama. Udah terbukti anak saya udah S3 sekarang dan mau menikah akhir tahun ini, dia lulus S3 di Agustus. Yang kedua sudah ada kerja di pabrik ya. Yang ketiga S1 sudah dapat beasiswa menuju S2. Jadi 5 tahun bukan waktu yang cepat, ternyata juga kalau emang harus didalami dan hidup bermanfaat atau berguna itu cukup panjang 5 tahun. Kita pilih yang terutama DPRD ya. Kan sekarang memang masih gonjang-ganjing. Tadi mohon maaf saya telat karena gue bicara untuk pertemuan akbar di 3 Februari nanti dari PDIP. Terus kesini sejam setengah, mohon maafkan saya sekali lagi. Nah lalu saya berkecimpung pertama buka kursus kecil banget, cuma 30 meter lah yang saya sewa karena uang saya kan nggak banyak ya. Tapi berkembang sekarang saya udah buka 3 rumah robot. Sekarang ada yang terakhir ada di Cubic, memang saya nggak terlalu ngurusi lagi karena anak saya ngurus. Mami udah konsen aja nyalek katanya, udah jangan pikirin sedikit pun tentang robotik katanya, biar mami full konsen di pencalekan ini. Karena singkat ceritanya kenapa saya masuk, memang anak saya udah lulus, tapi memang Tuhan tuh kalau udah mau ya mau. Jadi pas saya pulang gereja, 2 kali pulang gereja hari Minggu, kan anak saya nyetir karena nggak ada supirnya Minggu ya. Lalu ada telepon dari dua partai setiap minggu itu, Nasdem, Gerindra, Nasdem, Gerindra, PSI, Perindo satu lagi. Mungkin di luar dulu sebentar ya, sebentar di luar atau di sini. Ya. Nah dari 4 itu anak saya mendengarkan terus kan bahwa saya menolak diminta untuk naik ke partai, dan saya bilang enggak lah, saya nggak ngerti apa itu pencalekan, apa itu legislatif, aku cuma ingat di pelajaran-pelajaran, tapi kita sebagai guru dan bisnismen nggak pernah mau tahu sebenarnya. Kalau saya mau tahu tuh berarti saya mentir. Jadi kalau saya bilang saya nggak tahu karena saya belum pernah baca dan membaca seluruhnya gitu. Jadi akhirnya anak saya bilang sambil nyetir, Mami kenapa sih semua Mami tolakin setelah 2 minggu ya, keempat saya tolak. Mungkin itu rencana Tuhan loh buat Mami. Panjang singkatnya dia kayak marahin saya menurut saya 10 menit. Jadi saya pikir ini dia marah apa Tuhan yang marah sama saya. Kalau Tuhan yang marah sama kita sudah habislah hidup kita. Jadi mendingan nurut aja sama Tuhan gitu ya. Jadi saya pikir hari itu saya lagi sekolah Lemhanas. Saya akhirnya berpikir dan saya ngikutin tesnya PDIP. Memang tinggal 3 hari penutupan pendaftaran, tinggal 3 hari. Kerja berat untuk ngisi formulirnya dan semua. Singkat cerita diterima, bikin KTA dan diterima, lalu ikut tes 2 minggu kemudian dan lolos 2 orang. Sekarang dia juga masuk di dapil 10. Ya, jadi dari 2.662 memang 2 yang lolos. Salah satunya adalah saya. Nah, itu singkat cerita perjalanan. Nah, terus hal yang terberat sekarang sih rasanya tinggal 10 hari udah bebannya ringan banget. Waktu itu semua berkata gini, baru DCS saja udah sombong, mending masuk DJT, mana ada yang salah, saya guru dan saya tidak berkelebihan banget, tidak, karena saya mengurus sendiri 3 anak saya. Jadi ya iya juga sih gitu kan, tapi akhirnya di November itu DCT keluar dan nomor saya juga yang saya mau keluar. Saya memilih nomor 5 sampai 12, mau nomor berapa, saya pilih nomor 8 ya. Terus keluar DCT, lalu DCT yang lebih besar yang saya pikirin adalah sebenarnya biaya ya, tapi saya pikir-pikir ngurus anak 3 aja Tuhan cukupkan terus, masa cuma nyalek setahun Tuhan nggak cukupkan. Kalau memang Tuhan berkenan aku naik di atas dan membantu pendidikan juga anak orang-orang cacat, bukan hanya anak-anak. Jadi di situ saya memberanikan diri mengalir gitu ya. Saya belum pernah menyebutkan yang akan saya sebutkan habis ini di sebelum pembicaraan saya baru hari ini. Ada saat interview saya dipanggil oleh PDIP, itu harus ada janji. Janjinya adalah berapa angka yang kamu mau sumbang untuk PDIP. PDIP tidak pernah minta uang.
Berapa angka? Waduh, berapa ya? Berapa angka ya? Aku nggak tahu bahwa mencari 10.000 aja susah. Di sehari itu saya tidak kebayang mencari 5.000 aja susah gitu. Saya tulis saja dengan gampang ya 28.000. Kenapa? Karena saya suka angka 28. Mobil saya, rumah saya, bank number saya, telepon saya, semua 28. Jadi tanpa pikir panjang 28.000. Lalu sampai luar diomelin sama teman-teman besok, lu gila janji sama Pak Amin 28.000, lu pikir gampang dapat 10.000 aja kan? Yang mana saya tahu, otak saya mengatakan DPT 997.000. Ya kalau bisnis 0,03% nggak bisa ya ngapain bisnis gitu kan? Tapi saya lupa ini nyalek. Waduh, udah janji 28.000. Saya seingat saya, kalau saya ingat saya nggak pernah ada janji yang tidak ditepati kecuali memang benar-benar bukan kehendak saya untuk tidak jadi gitu. Jadi gimana ya 28.000? Dan saya tidak punya satu relawan pun. Di politik itu bukan jahat, hanya semuanya ngumpetin. Tapi saya pikir bukan politik aja, di bisnis juga semua ngumpetin. Saya buka sekolahnya nggak ada yang kasih tahu cara bikin izin sekolah. Saya udah buka sekolah dari preschool sampai sekolah besar saya udah buka. Jadi saya tahu bagaimana seseorang yang tidak mau memberikan sesuatu diumpetin, gitu ya. Nah saya modelnya nggak bakal tuh korek-korek, nggak bakal. Meskipun RT, RW semua komplit di tangan saya. Tanya Panglima. Sebelum Panglima masuk bantu saya, komplit. Mau daerah apapun saya komplit datanya. Mau namanya, alamatnya komplit, saya punya DPT komplit dari awal. Tapi pernah gak saya iseng-iseng datang ketok-ketok pilih saya? Gak pernah. Iseng kirim surat, kirim ini gak pernah. Karena apa ya? Karena mungkin integritas dan apa ya? Gak pengen saya kalau belum kenal. Jadi berharga banget nih beberapa orang yang saat ini ada. Makasih banget Pak Herman, saya bisa berkenalan. Dan saya percaya abis ini kita jadi tools yang busur panah yang melesat gitu ya, ibu-ibu dan bapak-bapak bantu saya ya, bantu saya mencapai suara. Nah jadi 28.000. Nah di perjalanan 28.000 ya begitu deh relawan. Nanti saya bilang saya kan suka bikin buku, saya udah bikin 4 buku. Saya bilang habis ini saya bikin buku juga nih gitu. Habis mencalekan pencatat apa aja yang perlu gitu ya kalau saya menang. Kalau saya menang begitu. Nah jadi 28.000. Nah tapi singkat cerita sekarang Pak malam dengan Pak siapa Pak? Pak Sinaga. Pak Sinaga. Sedangkan Pak Sinaga. Ini ada teman. Ada si Manjuntak Pak. Ada Horas. Ya, jadi udah 28 dan by anugerah Tuhan satu persatu dikasih relawan ya. Tapi sampai bulan lalu saya masih terintimidasi. Kumpullah para konsolidasi, kalau para caleg kumpul gitu ya, semuanya berapa relawan? 500, berapa relawan? 800, berapa relawan? 1000, berapa relawan? 2000, sampailah pada saya, nggak sampai 50 sebenarnya. Nggak sampai 50, pertama saya mikirin dong gaji mereka, aku memikirkan gitu. Dan karena saya guru, I'm very detail. Jadi mungkin juga relawannya biasa enak-enak gitu ya. Mungkin nama saya jadi tidak enak-enak, tapi jadi berubah. Ini satu yang berubah. Rambutnya sampai putih. Bercanda deh, rambutnya sampai putih. Dia dulu nggak bisa bangun pagi. Sekarang bangunnya lebih pagi dari saya. Bener serius. Dan dia sudah kurus 12 kilo. Ikut saya. Rajin sekali. Tapi yang berubah bisa berubah, yang tidak berubah ya keluar dari tim. Gitu. Nah, tapi akan menjadi saudara yang hebat buat saya, para relawan ini. Ya juga ibu-ibu dan bapak-bapak di sini, saya harapkan silaturahmi kita nggak pernah putus ya. Salah satu anugerah terbesar adalah nambah banyak teman saudara. Bayangin ya kalau kita jalan ke pasar, saya berdoa saya naik karena saya mau membantu pendidikan banget gitu buat Indonesia yang sudah jelek banget gitu. Banget. TK aja alat-alatnya masih sama seperti TK saya dulu. Bayangin nggak banget jeleknya. Saya balik ke TK saya belar minus, TK saya TK bagus belar minus. Tapi alatnya masih sama seperti saya TK. Kebangetan nggak? Aduh, saya nggak ngerti deh. Mesti ngomong bahasanya itu apa. Jadi saya benar-benar tulus saya membangun meskipun saya bagusnya di robotik sebenarnya, tapi dari kelas 1 memang udah suka mengajar. Saya panggil anak TK kelas 2, saya panggil anak 1, saya suka sekali. Jadi papi saya nggak heran kalau dia ngeliat saya sampai besar, saya punya banyak murid gitu. Nah jadi memang saya berdoa saya bisa naik dan membantu pendidikan 5 tahun ini untuk DKI. Tetaplah DKI menjadi percontohan bagi satu Indonesia. Visi saya ada 4. Saya sebenarnya pas saya mau bilang visi saya mulai 3 minggu ini saya selalu bilang visi saya.
Kebesaran nggak visinya ya? Enggak lah menurut saya. Robotik susah banget saya menerobos Indonesia, itu susah banget. Nomor satu, saya akan surati Jokowi. Saya rasa dia masih jadi presiden. Waktu kalau saya naik dari lantik dia masih jadi presiden karena turunnya kan masih November ya. Saya akan segera menulis surat untuk impresnya diubah. Jangan sekolah mulai 1 SD. Tolong Pak Jokowi bantu kami sekolah mulai di PAUD. Bahkan sekarang sudah lebih kecil dari PAUD di luar negeri, gitu. Jadi ditolong ada PAUD negeri, ada TK negeri, ada bimbel negeri, apa aja deh kata-katanya. Kenapa harus ada bimbel negeri? Karena yang nggak bersekolah akibat hukum-hukum itu, peraturan dari Pak Nadiem itu banyak sekali nggak bersekolah. Kurang 1 hari nggak bisa sekolah, kurang seminggu nggak bisa sekolah. Banyak itu anak-anak yang nggak sekolah. Kalau udah ke bawah ya. Jadi mungkin juga harus ada persatuan antara negeri dan swasta. Banyak swasta yang menggap-menggap, kelihatannya aja punya sekolah, padahal gaji guru aja setengah mati. Tapi mereka punya passion. Ya. Sudah. Maaf Bu, silakan Bu. Silakan. Ini Ibu Lis, Ketua RT. Bu Lis, Coba. selamat malam Bu. Ini anaknya, betul. Selamat malam. Silakan, silakan. Duduk. Ya. Ketua RT kita. Ibu RT, keluarganya berapa? Dia sekitar 500? sekitar 400. 450. 450 kali 10 berapa? 45 Pak. Makasih Bu Lis, malam-malam hujan-hujan datang ke sini, terima kasih ya. Nah, terus itu nomor 1, saya akan surati Jokowi. Harus saya surati, karena udah 40 tahun tidak berubah peraturan itu. Saya nggak ngerti juga kenapa pendidikan tidak diperhatikan. Menurut saya ini sangat tidak diperhatikan. Pendidikan itu udah sangat tidak diperhatikan. Kedua, saya akan ke Menteri Sosial. Saya nggak tahu Menteri Sosialnya masih Bu Risma atau tidak. Saya akan memohon pada beliau, tolonglah difabel diperhatikan seperti Menteri Keuangan memperhatikan pajak. Ada line sendiri untuk pajak. Jadi Menteri Sosial kan urusannya banyak, dari orang gila, orang narkotika, orang tua yang dibuang, korban perkosaan, anak diculik, banyak. Menteri Sosial kerjanya. Kalau tidak dikhususkan, itu percayalah pada saya, angka cacat sekarang dari kecil ke besar, yang tercatat, saya nggak tahu yang nggak tercatat, yang tercatat 28 juta. Penduduk Indonesia yang tercatat 278 atau 288, nggak tahu itu nilainya, ada semua di Google. Jadi anggap aja 280. Sehingga 10% dari orang Indonesia adalah cacat. Kalau benar, saya rasa lebih, ya 12-15%. Jadi sudah pantas banget untuk punya ranah khusus yang dikhususkan. Dari negara ini 20 tahun saya mengurus orang difabel dan tidak terlalu. Selamat malam. Relawan datang terus. Iya. Sampai jam 12 malam. Luar biasa, silakan. Masih ada tempat duduk. Ya. Malam Pak. Coba ditanya siapa namanya atau mengenalkan Ini dari daerah mana Pak? Dari mana Ibu? Dari Bunjuru. Kebonjeruk. Oh, daerah. Itu Pak Oktaf itu. Pentolan. Makasih ya Pak Okta. Saya yakin Pak Okta yang mengundang semua ini. Karena dikirim ke saya juga ke Pak Okta. Makasih ya. Saya ulang sedikit buat yang baru datang ya. Tentang masa lalu saya, mungkin di googling aja komplit semua sih. Tapi tentang visi saya nomor 1, saya akan surati Jokowi. Dia sebagai presiden sudah nggak tahu berapa generasi presiden yang tidak merubah instruksi presiden. Sekolah mulai kelas 1 semua. Padahal sekolah itu udah harus dimulai dari PAUD. Yang ada sekarang adalah PAUD swasta. PAUD negeri ada nggak? Ada. Satu kecamatan Jakarta Barat cuma 1. Lain-lain. Ada 2, ada 1. Ya TK negeri juga gitu. Ada yang 1 kecamatan 1, ada Jakarta Timur yang nggak ada. Saya rasa sudah dibutuhkan banget. Singkat cerita nomor 2, aku akan ke Menteri Sosial karena angka cacat di Indonesia sudah 10% dari penduduk Indonesia. Sudah saatnya, saya 10 tahun lebih saya di anak cacat, memang bukan orang tua cacat. Anak cacat rasanya tidak ada pembelaan gitu loh. Nggak ada hukum yang jelas untuk mereka. Yang ketiga, udah pasti Pak Nadiem aku samperin kalau masih Menteri Pendidikan. Saya mau memohon pada beliau ada paket A, paket B, paket C yang dipermudah aksesnya untuk rakyat dapatkan. Saya rasa itu akan membantu. Kita bicara lapangan kerja, tapi kalau ini tidak dibantu, bahwa kan semua pembicara kayak saya pengusaha, saya perlu ijazah mereka.
Kalau ijazahnya masih SD, ya udah pasti gaji nggak saya terima atau gajinya kecil banget gitu. Ya jadi kita ngomong lapangan kerja, ya ininya harus dibantu, apalagi anak-anak yang rajin. Pasti ada tes IQ, IQ dan semuanya untuk anak-anak ini. Sebelum mereka dibantu itu juga harus dijalankan. Jadi saya akan memohon di kecamatan-kecamatan kalau boleh gitu ya, atau kelurahan mungkin terlalu besar, tapi kecamatan dibantu Indonesia, Jakarta khususnya, ada bantuan paket A, paket C, paket B yang dipermudah. Jangan sampai mendaftar aja 2 tahun, keburu dia udah lulus. Dia nggak tahu dia jadi apa gitu ya. Karena yang mau mengambil paket A itu kan biasanya udah umur 22, 27, 26 gitu, bukan seseorang anak yang kecil lagi. Ditambah lagi paket A itu, mungkin saya harus ubah kurikulumnya. Kurikulum paket A itu 4,5 tahun. Apa bedanya dengan sekolah 6 tahun? Nggak ada bedanya. Coba Bapak Ibu ya. Terus paket C deh, kita ngomongin paket C SMA. Paket C SMA, kita sekolah SMA 3 tahun. Paket C 1 tahun 8 bulan. Kalau saya jadi pengusaha, dia minta izin sama saya, Bu, saya mau libur ya, setahun 8 bulan mau sekolah. Ya saya berhentiin lah. Gimana? Nah tapi kalau mungkin diganti 3 bulan atau 4 bulan, dan under pemerintah, saya rasa sebagai pengusaha, saya kalau dia kerjanya bagus ya, saya akan menahan. Oke lah, kamu sekolah dulu 3 bulan. Saya tahan tempat kamu, honorer aja, kamu siap. Itu di bayangan saya sebagai pengusaha. Jadi doakan saya bisa berdoa untuk bisa ada paket A, paket B, paket C yang dipermudah, dan diperbanyak udah pasti. Sekarang paket A, B, C untuk orang cacat sudah tidak ada, ya sudah tidak ada. Padahal perlu banget, ya perlu. Kemarin saya nemuin anak cacat yang emang nggak bisa jalan, kakinya nggak bisa jalan, jadi mesti digendong terus. Tapi karena papanya meninggal, saya bilang kenapa nggak mamanya hamil besar, udah mau melahirkan nggak bisa gendong dia. Kenapa nggak neneknya, uangnya nggak ada. Jadi terus oke lah, anggap transportasinya aku bayar APBD-nya untuk anak cacat. Nah itu sungguh menyedihkan hati saya kalau melihat anak pintar harus duduk di rumah dan ngelamun. Itu sungguh menyedihkan saya, padahal orang tuanya tidak mungkin mengajar di rumah. Kalau di luar negeri di rumah mungkin orang tuanya mengajar, di sini nggak kerja, orang tuanya kan buka warung dan semuanya. Ya itu yang ketiga, doakan saya bisa melaksanakan itu. Ya, yang keempat, saya mau membuat sekolah negeri untuk anak cacat. Satu Indonesia tidak ada sekolah negeri. Misalnya gini, pernah tahu nggak ada anak yang di Sam Timur atau di Kartika atau di Belarminus, di mana aja deh. Mereka udah lulus SMA, nggak ada lagi sekolahnya. Yang mandiri, yang difabel tapi mandiri. Kategori masuk ke sekolah inklusi. Nah, sekolah inklusi, ada yang tahu sekolah inklusi? Sekolah inklusi itu sekolah normal yang menerima anak cacat yang mandiri, yang sudah behave, gitu, yang sudah behaviornya, kelakuannya mandiri. Itu saya yang buat deklarasinya Pak Jokowi di tahun 2011. Sejak itu seluruh sekolah normal harus bisa menerima anak yang difabel dan mandiri. Itu saya sama Jokowi deklarasi Pak Jaya Suprana sama DPR dan DPRD lah. 2011 di Ancol saya ingat. Nah setelah sekolah inklusi sekarang apa kepanjangannya? Itu udah 2011 loh, 12 tahun yang lalu. Nggak ada sekolah kelanjutan setelah mereka inklusi selesai di SMA. Padahal kita aja mau anak kita kuliah. Pernahkah kita merasakan orang tua yang punya satu Indonesia? Nggak ada. Satu Indonesia nggak ada. Jadi kalau kita sediain itu sekolah negeri, ditambah pelatihan buat mereka, kan kayak kita sekolah kejuruan ada asesmen ya dari pemerintah baru diakui kerja, gitu kan? Kalau nggak ada asesmen nggak diakui kerja. Nah yang ketiga adalah saya belajar dari China, ada khusus pelatihan dan memberikan lapangan kerja. Kita yang normal aja, saya nih jujur, saya melamar ke sekitar 10.000 lebih surat lamaran saya, baru diterima 10.000 lebih gitu. Zaman waktu itu kan masih kirim surat gitu. Jadi sekarang kalau sama pegawai saya, Bu, kamu ada deh yang desperate. Kenapa? Nggak diterima-terima. Emang udah berapa lamaran? Baru 3 sih, baru 4. Saya ketawa dalam hati, saya 11.000 loh baru dapat, padahal S2 saya. Jadi gampang menyerah banget gitu. Nah kita berdoa lah. Semua siklusnya adalah tentang pendidikan, mau karakter, mau integritas, mau jujur, mau baik hati, mau rajin, mau komitmen, mau setia, semuanya di pendidikan. Nah kalau pendidikannya sudah tidak mau ke sekolah, sekarang yang saya khawatir adalah bukan hanya belum sekolah, putus sekolah, yang ketiga adalah tidak mau sekolah karena dia lihat temennya main-main, masih umur 5, umur 6 main-main. Mau sekolah gak nih? Gak mau. Mau sekolah gak? Enggak. Mau sekolah gak? Enggak. Gak mau. Dan saya tadi laporan ke ketua saya, DPD, Pak Ami.
kok aku punya beasiswa, kok aku dengan bangganya mau kasih beasiswa ke anak-anak. Sampai rektor teman-teman saya kan ngasih, oke yuk aku modalin kamu beasiswa kedokteran, modalin beasiswa perawat, modalin beasiswa semua, gitu ya. Saya marah sama mereka. Kok cuma kasih satu, kedokteran satu, perawat dua, informasi sistem satu, farmasi cuma satu. Saya bilang kalian pelit banget sih. Bukan jemaat, rakyat saya ada 1 juta loh, ngasih kok cuma satu. Saya malu banget sekarang. Akhir dari campaign nggak ada satu pun yang berhasil dijual. Padahal aku udah marah-marah, minta 2 dong, minta 3 dong, minta 4 dong dokter gitu, nggak dikasih, mahal katanya. Tapi sekarang satu pun nggak ada yang mau. Bagi dia juga bisa mau, gitu. Artinya kemunduran yang fatal bagi bangsa ini. Kalau dari yang terendah, jangan pikir yang middle to up. Mereka bisa punya uang, punya modal, nggak sekolah juga mungkin udah punya perusahaan pabrik kali, berapa biji gitu. But we think about the middle dulu. Mau kemana bangsa ini kalau tidak mau sekolah? Yang kecil tidak mau sekolah, saya pikir cuma masalahnya dia besar. Cuma ojol dan ojek, nggak mau sekolah karena udah biasa. Paling cepet kerjaan ojol sama gojek dapat duit. Saya pikir di sana bikin mereka malas. Ternyata yang kecil juga malas nggak mau sekolah. Jadi saya nggak tahu mulainya harus dari yang kecil apa dari yang besar. Tapi yang pasti pakai A, pakai B, pakai Z, hikmatnya Tuhan kasih lagi. Tapi yang pertama, dari saya tidak mau menang, pasti bukan tidak mau menang. Dari saya biasa-biasa aja karena kaget, oh 28.000 gede ya gitu. Dan sampai kepada saya berdoa dan saya sujud kalau pagi, Tuhan buat aku menang 5 tahun. I make sure 5 tahun mendatang paling tidak nggak ada lagi yang bilang nggak mau sekolah, nggak punya sekolah. Aku berdoa seluruh DPT harus kerjasama, nggak bisa saya doang. Ya emaknya mesti kerjasama, bapaknya mesti kerjasama, gurunya mesti kerjasama, semua harus kerjasama untuk anak ini semangat belajar lagi. Jadi kira-kira masalah saya ada dari sekolah, jangan bosan nih Bapak Ibu. Masalah saya ada di difabel. Tentang kesejahteraan umum yang mungkin saya ditempatkan di kesejahteraan umum atau pemerintahan, ada kesehatan, ada tadi itu pasar impres lah semua gitu. Saya terlalu percaya kalau pendidikan aja dibuka jalannya, terlebih nanti ada teknologi ya. Jangan sampai TK dulu sama TK sekarang sama gitu ya. Kan bukan Tuhan Yesus selama-lamanya sama gitu. Kira-kira begitu ya. Jadi doakan saya percaya kesehatan, apalagi layanan servis publik, itu Tuhan pasti kasih orang-orangnya. Seperti Tuhan kirimkan Pak Herman membantu saya, Abi, Pak Suratman ya, Iskandar, saya percaya Tuhan kirimkan juga ibu-ibu, bapak-bapak membantu saya di tugas. Bantu saya 5 tahun mendatang. Kita bersama-sama majukan pendidikan anak bangsa bukan hanya di Jakarta tapi langsung di Indonesia, karena aku kelilingnya memang sudah Indonesia mainannya. Bantu saya Bapak dan Ibu. Oke, nggak bayar lagi, hanya hak bayar 10 ya. Tapi kalau di sini ada 20 orang, ada berapa nih? Ada 24 kali 1 orang berapa 30 ya kalau kita masuk orang. Itu udah lumayan, Kali 10 Ibu, 24 kali 10. Kedikit banget. 100. Iyalah. Itu harapannya. Iya, didoakan ya. Kalau Ibu sebentar, Ibu untuk menang ya 30.000. 28.000 itu. 28.000 untuk bisa masuk. Saya pikirnya bukan menang dulu, tapi janji aku harus kutepati 28.000. Makanya kalau dibilang gitu nggak bisa, aku bilang kalau lebih gitu. Lebihnya mau berapa ya, double lah. Biasa kita dikasih orang suruh saya berjalan 1 kan, katanya itu kata-kata klise adalah bila orang suruh kamu berjalan 1 langkah, berjalanlah bersamanya 2 langkah. Jadi yang namanya 28 kali 2 ya dikurangin lah 20.000 dan 10.000. Makasih. Jadi aku butuh 28.000 minimal. Bantu saya untuk bisa mencapai itu semua. Sekarang ini peperanan saya melawan media dengan media-media, cyber media, WhatsApp, karena tinggal 10 hari di luar saya ke pasar-pasar. Tiap hari aku ke pasar untuk berkenalan lagi lebih. Tapi semuanya pasti nggak lebih dari 1 orang, 500 orang saya ketemu. Tentunya perlu bantuan dari teman-teman seperti MLM menawarkan ke orang lain. Terima kasih saya. Terima kasih. Penguat saya. Abi menguatkan saya banget ya dalam perjalanan. Kalau nggak ada Abi sama nggak ada Pak Suran udah rasanya. Tapi ada yang menyabari saya, tenang. Yang ini sih enggak, Ambon ya susah. Yang ini tenang, Jawa ini Ambon ya ada gitulah gitu. Kayak ini nggak tenang. Terima kasih Pak. Ayo Abi silakan.
Tepuk tangan dong.